Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas ulangan fisika yang materi tentang listrik statis ya. Jadi sebenarnya ada 3 soal, kita akan bahas satu persatu. Soal pertama ini berhubungan dengan gaya listrik atau gaya kolom ya. Kita lihat dulu yang diketahui ya. Terdapat 3 buah muatan. Nah, jadi ada 3 buah muatan berada pada garis lurus. Nah, masing-masing bernilai 1 kolom, 2 kolom, dan 1 kolom. Nah, muatan pertama dan kedua terpisah sejauh 2 cm. Sedangkan muatan pertama dengan muatan ketiga itu terpisah sejauh 5 cm. Hitunglah nilai gaya listrik pada muatan 2 kolom, berarti muatan yang berada di tengah-tengahnya ya. Kalau kita gambarkan, jadi muatannya seperti ini. Nah, karena kita lihat ini diketahui, ini kan tidak ada tanda negatif ya, positif semua. Maka artinya itu 3 buah muatannya positif semua nilainya. Nah, jadi seperti ini, muatan positif, dan muatan positif. Ini bernilai 1 kolom, ini bernilai 2 kolom, dan ini bernilai 1 kolom ya. Kemudian muatan pertama dan kedua terpisah sejauh 2 cm. Pertama dan kedua, berarti ini jaraknya 2 cm gitu kan. Kemudian sedangkan muatan pertama dengan ketiga terpisah sejauh 5 cm. Nah, muatan pertama dan ketiga itu 5 cm gitu. Nah, artinya antara yang kedua dan ketiga ini 3 cm gitu. Nah, jebakannya di sini ya. Nah, pertanyaannya berapakah nilai F yang dialami Q2 atau F2 gitu ya. Baik. Kalau seperti ini kita lihat dulu. Antara ini kan muatan 1, kita bikin kalau dia antara si 1 dan 2 kan tolak menolak ya. Nah, ini dengan ini tolak menolak ya. Kemudian kalau yang ketiga dengan yang kedua tolak menolak. Nah, jadi kita lihat gaya yang dialami oleh muatan yang kedua. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Berarti nilai F2-nya itu adalah yang ke kanan itu kan nilai F ini ya. Kita ganti warnanya. Nah, ini dengan ini tolak menolak itu. Ya. Ke kanan berarti positif ya. Maka F2 dengan 1 ya. Kemudian ke kiri. Nah, yang ke kiri adalah yang ini. Ini dengan yang ini kan tolak menolak. Ya. Karena ke kiri maka dikurang. F2 dengan 3. Maka rumus F2 itu adalah ini dia. Kemudian kita cari dulu satu persatu nilai F21 dan F23. Nah, F21-nya kita bikin rumus. F adalah K dikali Q1. Boleh Q2 dulu boleh, Q1 juga boleh. Karena perkalian ya. R21 kuadrat. R antara muatan kedua dan muatan pertama. Nah, nilainya adalah K 9 kali 10 pangkat 9. Q2 nilainya 2. Q1 nilainya 1. Dibagi dengan jaraknya kan 2 cm nih. Kita ubah menjadi cm. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka kita bikin di sini 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, lalu kita kalikan dulu. 9 kali 2 18. 18 kali 1 18. 18 kali 10 pangkat 9 dibagi 2 kuadrat 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 2 min 4. Nah, 18 bagi 4 itu 4,5 kali 10 pangkat 9 dikurang min 4. Berarti 9 tambah 4 yaitu 13 kali pangkat 13 Newton. Itu adalah nilai F21. Sekarang nilai F23. F23 berarti K dikali Q2 dikali Q3 dibagi R23 kuadrat. K nilainya 9 kali 10 pangkat 9, Q2 nilainya 2, Q3 nilainya 1 dibagi. Jarak antara 2 dan 3 itu 3 cm. Kalau kita ubah ke meter, 3 kali 10 pangkat min 2. 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, maka 9 kali 2 18, 18 kali 1 18. 18 kali 10 pangkat 9 dibagi 3 kuadrat.
bukan 6 ya, tapi 9. Dikali 10 pangkat min 4. 18 dibagi 9 2, dikali 10 pangkat 9 dikurang yang ini dia ya, min 4, 13 Newton. Barulah kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi nilai F2 sama dengan F21 dikurang F23. Jadi jawabannya 4,5 dikali 10 pangkat 13 dikurang 2 kali 10 pangkat 13. Kalau pangkatnya sudah sama, maka pangkatnya tetap. Tinggal kita kurangi 4,5 dikurang 2. Bagaimana cara menguranginya? Ya, kita gunakan cara komanya harus jajar. 4,5 dikurang 2,0. 5 dikurang 0, 5. 4 dikurang 2, 2. Maka jawabannya adalah 2,5 kali 10 pangkat 13 Newton. Nah, inilah jawaban soal nomor 1. Oke? Baik. Karena nilai positif berarti nanti arahnya ke kanan. Berarti si F2 nanti akan terpelanting ke kanan. Baik, sekarang kita masuk soal nomor 2 ya. Pada jarak 3 cm dari muatan 20 kolom, diletakkan muatan uji 2 kolom. Nah, kita gambarkan dulu ya. Jadi ada muatan 20 kolom, muatan 20C ya, Q besar 20C, 3 cm kemudian ya, 3 cm kemudian 3 cm dari 20C itu ada muatan uji yang Q kecil, kita bikinnya dengan nilai 2 kolom ini ya. Nah, oke, 2 kolom 3 cm 20. Oke, baik. Pertanyaannya adalah berapakah kuat medan listrik di posisi tersebut? Nah, kita satu-satu dulu ya. Baik. Kuat medan listrik karena diketahui Q dan ada R ini ya, maka kita gunakan kuat medan listrik rumusnya E sama dengan K dikali Q besar R kuadrat. Nah, ketika ulangan para siswa banyak menggunakan Q-nya Q kecil. Nah, salahnya di sini ya. Ini salah. Kalau Q kecil kita gunakan E sama dengan F dikali F dibagi Q. Nah, ya. E adalah F dibagi Q. Oke. Sekarang kita masuk ke rumus yang ini. Baik. Jadi E sama dengan K dikali Q besar R kuadrat. K 9 kali 10 pangkat 9, Q besar 20 bagi jaraknya 3 cm, kita ubah menjadi meter, 3 kali 10 pangkat min 2 meter. 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, maka 9 kali 20 180 kali 10 pangkat 9. 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat min 4. 180 dibagi 9 20 kali 10 pangkat 13 Newton per kolom. Nah, ini jawaban yang pertama, kuat medan listrik. Ya. Selanjutnya yang kedua. Kita lihat soalnya. Nilai potensial listrik di posisi tersebut. Nah, kalau potensial listrik rumusnya E sama dengan K dikali Q dibagi R. Ya. Nah, bukan E simbolnya, potensial listrik ya, V. Maka tinggal kita masukkan angkanya. 9 kali 10 pangkat 9, Q besar nilainya 20, R-nya 3 cm, 3 kali 10 pangkat min 2. Bisa kita coret ini jadi 3, jadi 3 dikali 20, 60. Kali 10 pangkat 9 dibagi min 2, 11 volt. Nah, ini jawabannya. Oke. Selanjutnya nilai apa lagi ini ditanya? Usaha yang dikeluarkan jika muatan berpindah sejauh 1 cm dari titik semula. Nah, ya. Jadi awalnya mula-mula muatannya di sini nih. Muatannya di sini mula-mula. Di sini. Nanti dia berpindah ya 1 cm gitu. Maka otomatis dia di sini nanti. Kalau di sini awalnya 3, berpindah 1 cm, maka jaraknya menjadi 4 cm dong gitu kan. Nah, maka rumusnya sebenarnya rumus energi potensial itu kan E sama dengan K dikali Q dikali Q kecil per R gitu kan. Nah, kalau seandainya ditanya adalah usaha totalnya ya misalnya
awalnya di sini lalu bergerak nyampe ke sini, maka bisa kalian gunakan langsung saja rumusnya K dikali Q per 1 per R awal, R mula-mula, dikurang 1 per R akhir. Nah, boleh kita gunakan rumus ini. Jadi 9 kali 10 pangkat 9, Q besarnya adalah 20, Q kecilnya adalah 2 per 1 per, nah mula-mulanya berapa nih? Mula-mulanya 3 cm ya, 3 cm. 3 kali 10 pangkat min 2 meter ya. 3 kali 10 pangkat min 2 dikurang akhirnya berapa? Jadinya 4 ya kan? Karena berpindah 1 cm, jadinya 4. Nah, seperti ini. Kita tinggal kalinya aja, 9 kali 20, 180 dikali 2. Berarti berapa nih nilainya? 360 kali 10 pangkat 9. Nah, ini gimana nih cara mengerjakannya? Ya, tinggal kita samakan penyebutnya. Penyebutnya berapa nih kira-kira? 12 ya. 12 kali 10 pangkat min 2. 12 dikali 12 dibagi 3, inilah 4. Kemudian dikurang 12 bagi 4, 3, 1. Berarti jawabannya 360 kali 10 pangkat 9 dikali 1, tetap 1 ya. Kan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Dibagi 12 kali 10 pangkat min 2. 360 bagi 12. 360 bagi 12 berapa? 360 bagi 12. Sama-sama kita bagi 9. Oh, sama-sama kita bagi 6 ya. 6 berarti 62. Berarti jawabannya 30 ya. Nah, 30, 60 bagi 2, 30 kali 10 pangkat 9 dikurang min 2, 11 Joule. Nah, boleh kalian seperti ini. Jadi nggak perlu lagi nyari energi di titik awalnya berapa, lalu ditanya lagi energi potensial di titik B berapa, baru dikurangin. Nah, boleh kita gunakan rumus ini ya. AB adalah ini rumusnya. Boleh kita gunakan ini. Ya. Baik, soal terakhir. Kapasitor keping sejajar seluas 0,5 meter kuadrat terpisah sejauh 8,8 mm. Berapakah nilai energi potensial kapasitornya jika terhubung pada potensial listrik sebesar 2 volt? Nah, jadi kita bikin gambarnya dulu. Keping sejajar seperti ini ya. Luasnya, luas ingat apa? 0,5 meter kuadrat. Ya, betul gak? Oh ya. Kemudian terpisah sejauh ada 2 buah ini ya. Nah, terpisah sejauh berarti D-nya 8,85 mm. Kalau kita ubah menjadi 8,85 kali 10 pangkat min 3 meter gitu kan. Lalu karena tidak ada disebutkan di sini terpisah di antara dua keping sejajar ini ada plastik, ada benda lain, pokoknya nggak ada disebutkan di sini. Otomatis maka nilai epsilon 0-nya kita gunakan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ya, tidak perlu kita cari lagi dulu. Jadi, rumus untuk mencari nilai kapasitor dari keping sejajar, rumusnya C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D. Nilai epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12, inilah sebuah ketetapan. Sudah baku. A 5 kali 10 pangkat min 1 ya. Ini dia. Kemudian D-nya dibagi 8,85 kali 10 pangkat min 3. Nah, ada ya. Kita lihat ini bisa dicoret ini. Jadinya tinggal 1. Jadi tinggal 1 kali 5 bagi 1. 5 kali 10 pangkat. Nah, pangkatnya bermain ini. Min 12 ditambah min 1. Jadinya min 12 dikurang 1. Min 13. Min 13 ya dibagi, kalau bagi maka pangkatnya dikurang ya. Min 13 dikurang min 3. Min 13 tambah 3 sama dengan min 10. Min 10 farad. Nah, jadi nilai C-nya adalah ini. Lalu, karena yang ditanya adalah berapakah nilai energi potensial kapasitornya jika terhubung pada potensial listrik sebesar 2 volt. Nah, karena ditanya energi potensial itu rumusnya kan ada berbagai macam ya, ada 3 ya. Pertama, nilai energi potensial itu kalau setengah dikali Q
dikali V. Kemudian ada juga rumusnya EP sama dengan setengah CV kuadrat. Ada juga rumus ketiga EP sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, kita mau gunakan rumus yang mana gitu. Kita lihat saja yang diketahui kan ada voltnya, tegangan. Sebesar berapa tadi? 2 volt gitu. Kemudian C-nya mana? C sudah dapat tadi. Nah, C-nya ini. Tinggal kita masukkan saja ke rumus yang ini. Karena diketahui C-nya ada, V-nya ada. Kok nggak pakai yang ini? Karena Q-nya nggak diketahui gitu. Ya, maka langsung saja kita gunakan EP sama dengan setengah CV kuadrat. Setengah dikali C, C-nya ini ya. 5 kali 10 pangkat min 10. V-nya berapa tadi? 2 ya. 2 kuadrat. Nah, ini bisa kita coret kan 4, 2 ya. Nah, jadi 2 kali 5, 10 kali 10 pangkat min 10 joule. Nah, inilah jawabannya, energi potensialnya. Ya. Baik, itulah soal tentang listrik statis ulangan. Semoga bisa menjadikan ini patokan untuk ujian nantinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.